Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Hollands Inlandse School atau HIS yang merupakan sekolah pribumi Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Alif Marcelino dari kelompok 1 Sejarah Pendidikan. Yang pertama saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, rakyat Indonesia pada saat itu begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang suka membaca dan juga suka menulis, serta beliau yang memperjuangkan hak pendidikan terutama untuk wanita. Lalu ada Ki Hajar Dewantara yang bapak pendidikan kita, yang mana mendirikan sekolah taman siswa untuk masyarakat. Nah, bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia ini cukup dipengaruhi oleh masa penjajahan yang saat itu berlangsung. Dulunya itu juga sekolah hanya diperuntukkan untuk kalangan bangsawan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi sekolah untuk semua golongan, baik itu golongan biasa, golongan bangsawan ataupun yang lain. Nah, ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak terhenti sampai di Ambon saja, Belanda juga memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Lalu kemudian memasuki abad ke-19, Belanda juga mendirikan 20 sekolah untuk setiap penduduk Indonesia di setiap ibu kota kerasidenan, karena pada masa itu diberlakukannya tanam paksa pada tahun itu. Van der Bos membutuhkan banyak tenaga ahli. Nah, namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari golongan bangsawan. Kemudian ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan dan kemudian berkembang menjadi bernama sekolah rakyat. Nah, di akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih struktur kepada rakyat Indonesia. Itu yang pertama ada ELS atau Europees Leger School, yaitu sekolah dasar bagi orang-orang Eropa. Kedua ada HIS atau Hollands Inlandse School, sekolah dasar bagi rakyat pribumi. Lalu ketiga ada MULO, Meerwijkgebouwd Lager Onderwijs atau sekolah menengah. Kemudian AMS atau Algemene Middelbare School atau sekolah menengah atas. Lalu kelima ada juga HBS atau Hoger Burger School, yaitu pra-universitas. Nah, tidak terhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya saat itu Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Nama saya Aida Mutia Kalsum dengan NIM 14034619022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendirian dari sekolah pribumi Belanda atau Hollands Inlandse School. Gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern bagi kalangan pribumi sebenarnya telah banyak bermunculan setelah dikeluarkannya kebijakan politik etis pada abad ke-20, yang mana banyak kalangan berpendapat bahwa sudah seharusnya pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan bagi kaum pribumi untuk memajukan kehidupan mereka. Nah, mula-mula pada tahun 1893 diberlakukan ke pembagian sekolah rendah kelas 2 juga kelas 1, di mana sekolah kelas 2 ini diperuntukkan bagi anak-anak didik biasa guna mendidik mereka menjadi calon pegawai rendah. Nah, sedangkan sekolah kelas 1 ini diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atas. Kemudian, Hollands Inlandse School atau HIS sendiri merupakan sekolah Belanda untuk Bumi Putra, yang mana Bumi Putra ini merupakan golongan penduduk keturunan Indonesia asli. Namun di HIS ini yang diterima adalah kalangan Bumi Putra yang termasuk dalam lapisan masyarakat atas atau yang merupakan pejabat atau bangsawan. Jadi, sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak Bumi Putra untuk masuk sekolah rendah kelas 1 yang juga dimasuki oleh anak-anak Belanda. Bisa dibilang sekolah rendah itu setara dengan sekolah dasar atau SD di zaman sekarang. Nah, sekolah HIS ini didirikan pada tahun 1914 dan sebenarnya merupakan reorganisasi dari sekolah kelas 1. Nah, HIS direorganisasi menjadi sekolah yang setara dengan ELS atau Europees Leger School. Nah, di mana sekolah ini dapat dikatakan
istimewa bagi masyarakat Bumi Putra pada saat itu yang ingin mendapatkan pendidikan yang seperti ELS. Nah, ELS sendiri ini merupakan sekolah untuk anak-anak Belanda. Jadi kenapa HIS ini dikatakan istimewa bagi kalangan Bumi Putra? Karena HIS ini bisa dikatakan setingkat dengan ELS. Nah, pendidikan di HIS sendiri berlangsung selama 7 tahun dengan bahasa pengantar utamanya yaitu bahasa Belanda. Nah, jadi setamat dari HIS, seseorang itu yang pandai juga mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat selanjutnya, yaitu ke MULO atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, dari sini ia pun juga dapat melanjutkan ke AMS, lalu selanjutnya dapat ke sekolah perguruan tinggi. Venesia Maria Christina dengan NIM 14036-19004 dari Pendidikan Sejarah A 2019 akan menjelaskan mengenai pendidikan di zaman kolonial Belanda, khususnya kebijakan dalam sekolah Holland Inland School. Yang kita ketahui bahwasannya pendidikan pada zaman kolonial Belanda merupakan pendidikan yang mahal, di mana tidak setiap golongan bisa bersekolah. Itu artinya pemerintahan kolonial Belanda mengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial. Yang mungkin untuk kita semua tahu juga kalau stratifikasi sosial yang pertama atau tingkat tertinggi adalah orang-orang Eropa itu sendiri, dan untuk kelas yang menengah adalah orang-orang timur asing, dan yang paling bawah adalah orang-orang pribumi. Salah satunya adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Holland Inland School, merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk sekolah dasar atau sekolah rendah. Jadi maksudnya rendah di sini adalah sekolah tingkatan paling dasar, atau mungkin saat ini bisa disebut sebagai SD. Nah, untuk Holland Inland School, untuk masyarakat Belanda dipastikan akan langsung masuk ke dalam sekolah ini. Tapi berbeda dengan masyarakat pribumi atau orang-orang pribumi Indonesia, di mana dikategorikan berdasarkan 4 hal atau ada 4 seleksi yang harus dilewati. Yang pertama berdasarkan keturunan. Apakah masyarakat Indonesia ini yang akan masuk ke Holland Inland School memiliki keturunan priai ataupun memiliki keturunan ningrat? Selanjutnya juga berdasarkan jabatan orang tua di pemerintahan. Apakah orang tuanya memiliki satu jabatan di pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Nah, selanjutnya juga tentunya dilihat berdasarkan kekayaan, di mana bisa dihitung berdasarkan pendapatannya dia per bulan dan juga per tahun. Ini nanti akan dihitung berdasarkan gulden saat itu, mata uangnya. Selanjutnya juga berdasarkan pendidikan, di mana pendidikan yang di sini dimaksudnya adalah apakah orang tuanya pernah bersekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda tentunya juga menetapkan 3 kategori selain penilaian yang di atas, 4 penilaian tadi. Jadi ada A, B, dan juga C. Kategori A ini digolongkan sebagai kaum bangsawan, priai, pejabat tinggi, atau pekerja swasta yang ada di Belanda. Jadi mereka akan diperhitungkan atau dilihat berdasarkan pendapatannya dalam sebulan, yaitu 75 gulden atau dirupiahkan 609.972 untuk saat ini, yang mungkin saat itu merupakan harga yang mahal. Selanjutnya juga untuk per bulan akan dihitung berdasarkan 1.200 florin atau gulden, atau kalau dirupiahkan menjadi 9.758.998. Selanjutnya, kategori yang kedua atau B, dilihat berdasarkan pendidikan orang tua yang pernah bersekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda, seperti MULO atau Quack School. Dan yang ketiga adalah kategori pegawai, pengusaha kecil, militer, petani, nelayan, dan orang tua yang pernah mendapatkan pendidikan di Holland Inland School. Oke, di sini Aren bakal lanjutin pembahasan yang tadi udah dibahas sama Feni, sama Tony, sama Aida. Di sini Aren bakal bahas mengenai dualisme pendidikan yang ada pada zaman kolonial Belanda. Gimana sih bisa terjadi kedua hal ini? Jadi, pada zaman kolonial Belanda, pendidikan ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan barat. Jadi, praktek pendidikan barat ini diharapkan bisa mempersiapkan kaum pribumi menjadi kelas menengah baru yang mampu menjabat sebagai pangreh praja. Nah, tetapi sayangnya praktek pendidikan kolonial tersebut masih terlihat diskriminasi antar golongan tertentu. Hal ini dikenal sebagai dualisme pendidikan. Nah, selanjutnya Arin bakal ngasih contoh mengenai dualisme pendidikan pada zaman Belanda, yaitu HIS versus ILS.
Jadi ada Hollands Inland School atau Europe's Lage School. Jadi di dua sekolah, jadi dua-duanya adalah sekolah dasar. Nah, lama belajarnya sama-sama 7 tahun, tapi yang membedakan adalah menjadi murid HIS itu sama-sama bangsa Indonesia, tapi tidak jika di LS. Jadi untuk pribumi yang berkulit coklat tanpa sedikit pun darah Eropa, maka murid tersebut akan menjadi minoritas di ILS. Jadi ILS ini dikhususkan bagi warga Eropa. Hanya beberapa orang aja yang bisa masuk ke sekolah ini. Itu pun dengan syarat anak tersebut merupakan anak dari pembesar pribumi. Sedangkan untuk HIS diperuntukkan untuk sekolah penduduk keturunan Indonesia asli yang umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Bahkan di sumber lain itu disebutkan orang tuanya harus berpenghasilan 100 gulden sebulan. Lulusan HIS biasanya akan melanjutkan ke Merkutberklarge Onderwijs atau MULO yang setara dengan SMP, lalu dari MULO yang masa belajarnya hanya 3 tahun akan berlanjut ke Algemeen Middelbare School atau AMS alias SMA selama 3 tahun. Nah, setelah itu baru bisa kuliah. Nah, untuk lulusan ILS itu baru boleh lanjut ke Hoger Burger School atau HBS, di mana lama sekolah menengah ini adalah 5 tahun. Jadi beruntung banget nih buat yang lulusan ILS lalu lanjut ke HBS karena hanya butuh 12 tahun sekolah. Jika melalui HIS, MUO lalu AMS itu butuh waktu 13 tahun. Siapa aja sih tokoh yang berhasil masuk ke dalam sekolah Belanda ini? Salah satu pribumi yang beruntung untuk mencicipi bangku di ILS adalah pahlawan nasional Gatot Subroto. Namun, karena sebuah perkelahian dengan anak residen Banyumas membuatnya harus ditendang dari sekolah itu hingga akhirnya hanya jadi lulusan HIS. Sementara itu ada tokoh lain yaitu pahlawan nasional yang bernama Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Ia juga pernah didaftarkan di sana, namun tak diterima sebab Van Endlik yang mendaftarkannya bukan ayah kandung dari Wage, melainkan dari kakak ipar yang menjadi orang tua angkatnya.